Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana sih cara kita membuat sebuah video, khususnya untuk menyiapkan produk PKM GFK ini. Karena kita tahu, PKM GFK, kita dituntut untuk membuat sebuah video yang nanti akan diupload di YouTube. Dan kemudian link tersebut akan dimasukkan di dalam proposal kita. Langsung saja kita akan membicarakan terkait tahapan apa saja yang harus dilakukan dalam proses pembuatan video. Dalam film production atau dalam membuat sebuah video, biasanya kita memiliki beberapa tahapan. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pra-production, yang kedua adalah production, dan yang ketiga adalah post-production. Atau di dalam bahasa Indonesia ada istilahnya praproduksi, produksi, dan juga pasca produksi. Di dalam tahap praproduksi ini, teman-teman minimal bisa menyelesaikan yang pertama adalah tema dan judulnya, kemudian menyelesaikan storyboardnya, dan yang ketiga adalah bisa menyelesaikan scheduling dan juga deadline, serta kebutuhan apa saja yang harus dipersiapkan dalam proses produksi selanjutnya. Oke, kita akan bicarakan secara teknis caranya gimana. Untuk mempersiapkan tema dan judul, salah satu caranya adalah teman-teman mengajak diskusi atau audiensi kelompok kalian dan kemudian ngobrol dengan dosen pendampingnya. Kira-kira apa sih tema dan judul yang bisa kita angkat di dalam PKM ini? Nah, karena kita tahu di dalam PKM GFK itu ada 17 tujuan pembangunan SDGs dan juga ada 6 isu nasional. Kita nggak mungkin mengangkat keseluruhan tema tersebut, karena dari itu kita bisa mengambil 1 atau 2 tema yang bisa kita angkat dan kita cari permasalahannya, solusi, dan juga ide-idenya seperti apa. Itu adalah untuk tema dan judul. Lalu teknis untuk storyboard sendiri. Untuk teknisnya, silakan teman-teman melakukan download format dari storyboardnya di link di bawah ini. Intinya, storyboard itu adalah menggambarkan kira-kira sebelum video itu jadi, kita punya gambaran. Di menit pertama itu nanti akan ada opening apa. Kemudian di menit kedua sampai menit ke-4 katakanlah, kita ada isi. Kira-kira isinya gimana, alurnya gimana, dan di menit terakhir atau kita memiliki closing, kira-kira closingnya nanti seperti apa. Jadi storyboard ini membantu kita untuk mengarahkan atau memberikan gambaran kira-kira nanti konsep awal dari video ini gambarnya seperti ini loh, gini, dan gini, kayak. Karena storyboard itu sangat membantu dan dirasa sangat penting, teman-teman paling tidak bisa menyiapkan storyboardnya. Untuk storyboard ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, minimal ada opening, kemudian isi, dan juga closing. Oke ya, itu adalah storyboardnya. Kapan-kapan di dalam video yang lain, saya akan menjabarkan tentang gimana sih cara membuat storyboard gitu ya. Lalu, hal yang ketiga dalam tahap pra-production ini adalah persiapan dan juga scheduling terkait kebutuhan apa saja yang harus dilakukan ketika produksi nanti. Scheduling itu adalah penting. Kenapa penting? Karena ketika saya mengamati, rata-rata teman-teman yang mengerjakan PKM itu tidak pernah membuat schedule. Jadi menunggu deadline, ketika deadline hampir mendekat, baru mereka seharian kerja semalaman. Hal itu nanti akan memperkeruh suasana atau istilahnya menyulitkan koordinasi. Dan ini yang biasanya tidak disukai oleh dosen pendampingnya, seperti itu. Makanya biar sama-sama enak, buatlah scheduling yang tepat dan juga deadline yang jelas supaya kita tahu besok mau ngapain. Oke. Di dalam tahap praproduksi ini kira-kira perlengkapan apa saja sih yang harus dipersiapkan? Untuk tahap praproduksi ini nggak usah banyak-banyak yang disiapkan. Teman-teman bisa menyiapkan pena atau alat tulis beserta kertas kosong. Kemudian bisa menyiapkan laptop dan juga template storyboard yang sudah di-print gitu ya. Silakan gunakan peralatan itu, maksimalkan peralatan itu untuk membuat dokumen praproduksi. Oke. Lantas setelah tahapan 1 selesai, praproduksi beres, semua sudah oke, lanjut ke tahap produksi. Biasanya di dalam tahap produksi ini ada kegiatan syuting.
Jadi proses kegiatan merekam audio dan video yang nanti dimasukkan ke dalam video kalian. Nah, atau kalau tidak ada kegiatan syuting, teman-teman punya ide nih, Pak, saya istilahnya tidak ada kegiatan merekam audio dan video. Saya hanya mengambil cuplikan-cuplikan dari video YouTube yang kemudian akan saya kolaborasikan menjadi salah satu video. Kira-kira gimana prosesnya, produksinya? Bisa dikatakan proses produksi ini adalah teman-teman melakukan browsing dan juga marking terhadap literatur yang teman-teman cari. Tetapi harap diperhatikan ya, ketika kalian melakukan browsing dan juga marking dari beberapa literasi seperti ini, teman-teman harus memperhatikan hak cipta, karena tidak semuanya bisa diambil atau dicomot kemudian ditempelin dalam video kalian. Ada aturan mainnya dan itu memang harus diperhatikan. Itulah kenapa kalau amannya, saya sarankan teman-teman bisa melakukan proses syuting atau proses merekam audio dan video sendiri, karena itu lebih baik gitu ya. Lantas di dalam tahap produksi ini apa sih tool-tool yang harus dipersiapkan? Tentu saja yang harus dipersiapkan adalah seperti kamera, smartphone, sound recording, dan juga laptop. Nah, setelah proses produksi ini selesai, lanjut ke tahap terakhir, yaitu pasca produksi ya, atau post production. Di dalam post production ini inti kegiatannya adalah kita melakukan editing audio dan video menggunakan perangkat lunak yang ada di desktop atau perangkat lunak yang ada di smartphone. Terkait perangkat lunak mana yang lebih baik, itu sebenarnya tergantung kenyamanannya teman-teman aja. Kalau teman-teman nyaman mengedit audio video menggunakan smartphone, silakan pakai smartphone. Kalau nyaman pakai menggunakan desktop seperti After Effects, kemudian Sony Vegas, silakan menggunakan itu. Yang penting kalian nyaman dalam mengedit audio video. Tidak perlu perangkat lunak yang terbaru. Yang penting selama itu bisa digunakan untuk melakukan editing audio dan video, silakan diambil dan silakan dimanfaatkan sebisa mungkin. Karena karya yang dinilai itu bukanlah seberapa baru perangkat lunakmu, tetapi adalah hasil dari karya itu sendiri. Oke, bisa dipahami ya. Lantas tool apa yang perlu dipersiapkan di dalam tahap praproduksi ini? Tentu saja perangkat lunak yang bisa digunakan untuk melakukan editing audio dan video. Oke. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari tahapan proses pembuatan video. Silakan teman-teman memaksimalkan referensi yang ada. Dan di video selanjutnya saya akan membahas tentang kira-kira gimana sih cara menemukan ide atau menentukan tema di dalam PKM ini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.